Para ilmuwan yang bekerja untuk industri pangan raksasa selama ini telah menyederhanakan persoalan lingkungan, seperti dilakukan mereka pada bidang pertanian, yakni menghancurkan keterkaitan kompleks yang menahan alam agar tetap terjaga, mengurangi keanekaragaman hayati, mengurangi pilihan-pilihan kita di masa depan, dan membuat keberlangsungan hidup kita semakin genting. Lalu, kita kritik dan mencari jalan keluar bagaimana cara mengubah pola pertanian yang kurang ramah lingkungan menjadi pertanian berkelanjutan. Salah satunya melalui pendekatan agroekologi. Pendekatan agroekologi dimajukan oleh para pemerhati pangan internasional karena dinilai dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Apa yang kita tahu tentang agroekologi? Para pemerhati pertanian berkelanjutan mencoba merumuskan pendekatan agroekologi adalah sebuah ilmu, gerakan dan praktik yang mengacu pada ilmu sosial, biologi dan pertanian serta menyatukannya dengan pengetahuan tradisional setempat, pengetahuan petani, serta pengetahuan dan budaya masyarakat setempat. Penekanan utama pada kemampuan kelompok masyarakat setempat untuk bereksperimen, mengevaluasi, dan memperluas inovasi melalui penelitian dari petani ke petani, berbagi pengalaman, dan pendekatan penyuluhan di tingkat bawah. Pertanyaan besarnya, apakah pertanian keluarga bisa menerapkan pendekatan agroekologi? Pertama-tama yang harus dipahami bersama dan memiliki kesamaan pandangan bahwa pertanian keluarga itu adalah satuan atau unit keluarga membangun usaha di bidang pertanian untuk memenuhi ketahanan pangan keluarga dan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi, di sini bukan membangun sebuah usaha industri pertanian skala besar tetapi usaha skala rumah tangga menggunakan pengetahuan dan budaya pertanian lama yang sudah terbangun dari generasi ke generasi, atau memperbaiki tata kelola usaha pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip pertanian berwawasan lingkungan atau agroekologi. Kadang pendekatan agroekologi cenderung dibaca seakan istilah baru dalam kebijakan sektor pertanian dan pangan. Sebetulnya agroekologi bukanlah hal baru jika dicermati latar belakangnya. Ceritanya istilah ini dibangun dan dikembangkan oleh para pemerhati pertanian berkelanjutan melalui hasil kajian berbagai kasus dan praktek kaum tani di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Beberapa suku di tanah air kita sebetulnya sudah mempraktekkan pendekatan agroekologi yang dimaksud ini, hanya saja sistem pengetahuan masyarakat setempat kurang mendapatkan perhatian serius malah dipinggirkan oleh para pembuat kebijakan yang berpandangan pertumbuhan ekonomi pertanian melalui penerapan teknologi dan organisasi modern. Nasib keluarga tani tidak menentu menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah gempuran industrialisasi. Ada yang tumbang dan ada juga muncul yang baru. Sementara pemilikan lahan keluarga tani dari waktu ke waktu semakin sempit dan bahkan menjual tanahnya dan beralih ke buruh industri di tengah tuntutan kebutuhan hidup yang semakin bertambah banyak dan biaya mahal. Perlindungan hak petani bak cerita dongeng negeri di atas awan, dalam kenyataannya keluarga tani di seluruh tanah air terus menurun jumlahnya seperti yang dilaporkan hasil sensus pertanian.
Hasil sensus pertanian tahun 2003 tercatat sebanyak 31,23 juta dan berkurang menjadi 26,14 juta keluarga tani pada tahun 2013. Kemudian hasil sensus pertanian tahun 2023 ada kenaikan menjadi 28,4 juta keluarga tani. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan keluarga tani memperbaiki dan membangun kembali sistem pertaniannya melalui pendekatan agroekologi? Di sini kami membutuhkan pendampingan intensif yang mengerti tentang prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan atau agroekologi untuk mendiskusikan gagasan dari mana kita harus memulainya. Hambatan utama yang mendasar dalam proses mentransformasi pengetahuan dan keterampilan merupakan barang mahal. Dan kita pun tahu ada pepatah mengatakan, tidak ada makan siang yang gratis. Alasan itulah saya membagikan pengetahuan tentang prinsip agroekologi sebagai upaya membantu melakukan pengecekan sendiri. Pada dasarnya informasi yang diberikan ini tidak kaku tapi bersifat longgar untuk disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Intinya pendekatan agroekologi mencakup 3 dimensi, yakni, ilmu pengetahuan transdisipliner, seperangkat praktik, dan gerakan sosial. Dari ketiga dimensi yang disebutkan itu selanjutnya bisa kita kategorikan ke dalam dimensi lingkungan, dimensi sosioekonomi, dan dimensi politik dan organisasi. Selanjutnya, ketiga dimensi agroekologi itu terdiri dari 13 prinsip. Dan prinsip inilah dijadikan patokan sebagai alat penilaian sendiri terhadap kelompok keluarga tani masing-masing tempat. Dimensi lingkungan. Kondisi tanah yang optimal. Pengelolaan sumber daya air dan energi yang efisien. Optimalisasi sinergi. Keanekaragaman hayati. Dimensi sosioekonomi. Kondisi kerja yang layak dan keberlanjutan sosial. Keberlanjutan ekonomi dari sistem. Akses ke pasar. Pengembangan dunia pedesaan dan adil, jaringan distribusi yang pendek. Diversifikasi pendapatan dan ketahanan terhadap krisis. Diet sehat. Dimensi organisasi dan politik. Kebijakan publik dan investasi yang mendukung agroekologi. Kontrol sumber daya utama oleh para aktor. Akses terhadap pengetahuan dan penelitian partisipatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip agroekologi, yaitu: keliru jika agroekologi dibaca seperti pertanian organik. Karena pendekatan agroekologi lebih luas dan mencakup sebagian besar praktik bersertifikat organik. Tidak dianjurkan pendekatan agroekologi menggunakan benih unggul. Namun, agroekologi tidak mengecualikan benih unggul. Tidak dianjurkan menerapkan spesialisasi pada satu atau dua tanaman yang biasa disebut monokultur atau kegiatan pemuliaan dengan tujuan menghasilkan hasil yang tinggi. Model ini seringkali mengarah pada spesialisasi dengan dampak negatif terkait keanekaragaman hayati dan ketahanan terhadap penyakit. Namun, kita dapat melakukan spesialisasi secara cerdas dalam agroekologi. Yang dianjurkan melindungi tanah dari erosi. Memproses produk pangan secara lokal. Jadi, agroekologi itu mencakup seluruh rantai nilai suatu produk dan menyangkut semua pihak. Pertanian organik merupakan bagian dari agroekologi, tetapi bukan satu-satunya aspek dari agroekologi. Agroekologi dapat diterapkan di mana saja, tetapi dipraktikkan secara berbeda, tergantung pada konteksnya. Agroekologi adalah cara untuk memahami mode produksi dan konsumsi, menyangkut bidang tanah, wilayah, organisasi dan institusi.